Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Christina Martadano, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPS Tozu Pazodanga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tugas modul 1.1 dengan sebuah karya berupa komik mini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian melakukan diskusi bersama kelompok. Selesaikan tugas yang sudah diberikan tadi. Nanti di pertemuan yang berikutnya baru kalian presentasi. Bu, apa bisa kami membuatnya dalam bentuk lagu dan TikTok? Karena kami akan lebih mudah mengerti materi jika kami menyanyi sambil TikTokan. Kalau kelompok kami ingin bermain peran, Bu. Rencananya kami akan membuat tugas ini dalam bentuk skenario. Apakah itu bisa, Bu? Bu, kelompok kami membuatnya dalam bentuk gambar karena kami kurang pandai dalam menulis. Kalau gambar kami pasti bisa. Wah, itu malah bagus anak-anak. Justru ibu sangat senang. Silahkan kalian membuat tugas itu dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting kalian bisa memahami dan mengerti materi yang kalian pelajari. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk lagu, skenario, laporan, atau gambar. Ada yang mengalami kesulitan? Bu, apa boleh menggunakan alat bantu atau alat peraga agar kami lebih mendalami peran? Bisa sekali kalau memang itu dapat membantu kalian. Terima Bu, kasih, Bu. materinya kami ubah ke dalam lagu. Lagu yang kami gunakan adalah lagu yang kami senang, Bu. Hanya liriknya yang kami ganti dengan materi. Bagus. Silakan kalian lanjutkan ya. Siap, Bu. Nah, untuk kelompoknya Rain, apakah ada masalah? Tidak ada, Bu. Kami senang belajar. Kami tidak dituntut untuk menulis. Terima kasih banyak, Bu. Anak-anak, jangan lupa semuanya untuk aktif ya. Tidak boleh ada yang hanya bermain. Berusahalah untuk bekerja sama dan saling mendengarkan agar tugas yang kalian kerjakan bisa berhasil. Siap, Bu. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang juga, Bu Yelin. Kok Pak Aris kelihatannya bingung? Emangnya ada apa? Begini, Bu. Saat tadi berjalan melewati kelas Bu Christine, saya bingung dengan kelasnya yang begitu ramai. Bu Christine tidak menegur anak-anak yang ribut. Kalau saya, sudah pasti anak-anak yang ribut saya hajar tuh. Ah, yang benar saja, Pak. Salah lihat kali. Oh ya, maksudnya ribut yang seperti apa? Benar kok, Bu. Saat mereka melakukan diskusi, mereka tidak duduk dan menulis. Mereka berbicara seperti bermain. Terus ada yang bernyanyi, bahkan tiktokan. Serta ada juga yang duduk sambil menggambar. Heran deh sama Bu Christine, ada-ada saja lesnya itu. Anak-anak dibiarkan semaunya saja. Aduh, parah tuh, Pak. Bisa-bisa anak-anak akan sulit diatur nantinya. Terus, apakah Bu Christine tidak mendampingi anak-anak saat diskusi? Saya sempat melihat Bu Christine berjalan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Sepertinya beliau memberikan arahan atau masukan. Tetapi kan bagi saya itu tetap aneh, Bu. Hanya buat pusing saja. Pembagian kelompok juga aneh. Yang pintar berbicara dikelompokkan jadi satu. Kasihan kelompok yang lain jadi kelihatan pasif. Lebih baik seperti kita saja deh, yang biasa-biasa saja. Pokoknya, siswa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh saya, dan saya merasa siswa akan mengerti apa yang diajarkan, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Pak Aris, daripada kita penasaran, alangkah baiknya kita bertanya langsung pada Bu Christine saja. Gimana? Wah, Bapak dan Ibu sepertinya lagi serius nih. Tadi saya sempat mendengar menyebut nama saya. Apakah ada yang ingin dibicarakan? Ya, Bu. Sebenarnya
Kami ingin membicarakan tentang kegiatan pembelajaran yang baru Ibu laksanakan di kelas 8A tadi. Oh, silahkan Bu. Apa yang ingin Ibu dan Bapak ketahui? Gini Bu, kami berdua heran dengan Ibu. Masa anak-anak dibiarkan berlaku semaunya saat berada di dalam kelas? Bermain TikTok, bernyanyi, menggambar, bahkan ada yang sibuk berbicara seperti orang yang mau main sinetron saja. Ibu tidak menegur atau menghukum anak-anak yang ribut. Kami juga bingung dengan cara Ibu membagi kelompok belajar siswa. Kok yang pintar Ibu gabungkan mereka menjadi satu kelompok? Mendingan seperti kami, Bu. Anak-anak duduk mendengarkan penjelasan, terus mengerjakan tugas yang kami berikan. Ini lebih bagus, tidak menimbulkan keributan. Jika ada yang ribut, tinggal dipukul atau dihukum saja mereka. Pasti takut dan tidak mungkin ribut lagi. Iya kan, Pak? Loh, Bapak dan Ibu ini belum mengetahui pemikiran KHD tentang pendidikan ya? Apa itu Bu? Kami belum mengetahuinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik haruslah mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkait dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik harus berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar, sehingga anak bisa berpikir kreatif dan inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Masing-masing murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan perlakuan yang sama untuk semua murid dalam kelas, sehingga saya mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan bakat dan minatnya. Oh, gitu ya, Bu. Tapi kan itu ribet, Bu. Anak-anak pasti berbuat semau. Disinilah tugas kita, Bu. Kita memperlakukan diri kita sebagai penuntun, bukan penuntut. Kita menuntun anak-anak kita, mengarahkan mereka untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan senang hati, pasti hasilnya akan baik. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Anak adalah subjek dalam pembelajaran. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi murid, dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia anak. Karena sejatinya sebagai seorang pendidik, kita seharusnya menghamba pada anak. Sebagai pendidik, kita harus mampu menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sung tulodo, yang berarti dari depan kita memberikan teladan bagi anak. Ing madio mangun karso, yang berarti di tengah kesibukan kita bisa jadi teman yang mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tutwuri handayani, yang berarti dari belakang kita bisa memberikan dorongan moral atau semangat belajar. Bu, apakah penting kita mengetahui gaya belajar anak? Itu sangat penting, Pak. Saat kita membentuk kelompok belajar siswa sebagai pendidik, kita harus mengetahui gaya belajar setiap anak didik kita, agar murid kita bisa berekspresi secara mendalam terhadap materi yang disampaikan, sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah guru berperan mengelola pembelajaran, agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Oh ya Bu, saya melihat Ibu tidak menghukum murid yang ribut. Tidak selamanya anak-anak yang ribut itu sebagai pembuat masalah kok, Pak.
Mungkin itu salah satu caranya untuk mengekspresikan dirinya. Berusahalah untuk tidak selalu menyelesaikan masalah dengan sebuah hukuman, melainkan buatlah suatu kesepakatan bersama murid tentang konsekuensi yang harus mereka lakukan jika melanggarnya. Itu mungkin akan lebih baik. Kalau kita sebagai pendidik sering memberikan hukuman kepada murid, maka dalam diri mereka akan timbul suatu pemikiran bahwa jika berbuat salah maka harus dihukum, dan itu kurang bagus untuk pertumbuhan karakter murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran, dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebahagiaan, serta menyenangkan. Oh, begitu ya, Bu Christine. Kita menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid tanpa memaksakan kehendak kita sebagai guru. Wah, ternyata selama ini saya salah, Bu. Saya selalu menghukum murid sehingga mereka membenci saya. Ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat menakjubkan ya. Mulai saat ini, saya tidak akan menghukum murid lagi. Hebat, Bu, sudah membuat pikiran kami terbuka. Nah, apa tantangan yang Ibu hadapi selama menerapkan pemikiran KHD? Karena saya tertarik ingin menerapkannya di kelas. Ada 2 tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama, saat mendeteksi gaya belajar murid. Pada umumnya, murid belum bisa memahami potensi dan biasanya mereka mengikuti teman. Yang kedua, saya mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap tugas masing-masing kelompok. Apa solusinya, Bu? Saya berusaha untuk lebih sabar menuntun murid untuk mengetahui bakat dan potensinya. Saya juga menyiapkan rubrik penilaian terlebih dahulu untuk menilai tugas masing-masing kelompok. Meskipun tidak mudah, saya yakin bisa dengan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ayo, kita menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun laku murid untuk menebalkan karakter-karakter baiknya, sehingga pendidikan di sekolah kita menjadi tempat tumbuh kembangnya benih murid yang memiliki budi pekerti, agar bisa mencapai kehidupan yang bahagia, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Terima kasih, Bu, untuk semua pencerahannya. Ayo Pak Aris, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk murid-murid Siap, kita. laksanakan. Oh ya, Bu. Saya dan Bu Yulin permisi dulu. Sekalian mau mencoba menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Wah, kalian berdua hebat, langsung mau mempraktekannya. Semangat, semoga berhasil. Siap, Bu. Permisi.